Pak Abduh dan saya ditugasi pimpinan Komisi 3 untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman media. Di samping saya ada Kombes Kalvin Simanjuntak yang posisinya sebagai Kapolrestabes Medan. Sebelah kanan juga ada Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak di Reskrim Sebelah kiri dari Kombes Wuryono Baban. Ya, Puslapor, ya, Kabid Lapor ya, Kabid Lapor Bapak Kombes Pol Riono Baban. Teman-teman sekalian, sebelum saya sampaikan hasil rapat hari ini, Komisi 3 menyampaikan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhumah Winda Lorenza Gowasa di Medan. Dan hari ini kami melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum selama 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12. Kami mohon maaf kepada rekan-rekan media dan publik kenapa ini sifatnya tertutup. Pertama, memang proses penyidikannya masih terus berlangsung dan tentu kita tidak ingin mengintervensi lebih jauh soal penyidikan ini supaya tuntas. Yang kedua, tentu ini kita harus menjaga rasa kemanusiaan keluarga korban. Dari yang hadir hari ini, dari keluarga korban, Ibu Yestin Laya, ini adalah ibu almarhumah Winda, kemudian Grace Veronica Gowasa, adik almarhumah, kemudian 2 kuasa hukum, Saudara Utrek Ricardo Sringo-Ringo dan Paul Junisu Jetro Tambunan. Jadi Komisi 3 merespon cepat permohonan ini. Sedangkan dari pihak Polrestabes Medan, ada Pak Kapolres, Pak Kombes Kalvin Simanjuntak, ada AKBP Adrian Rizky Lubis, Kasat Reskrimnya, Ibtu Hafizullah, Kanit Pidumnya, dan Mahras Sima, Operator Polrestabes dari Medan. Sedangkan dari Polda, terima kasih ini Pak Dirkrimum, membawa lengkap sekali ini, tadi dan sudah presentasi, selain Pak Cornelis sendiri, ada Pak tadi Kompol Jama Kita Purba, Kasubdit Jatanras, kemudian Wiranto, Operator Dit Reskrim Kombes Pol Riono Baban tadi Kabid Lapor, kemudian ahli balistik Kompol Supriyadi, kemudian ahli digital forensik Kompol Raples, kemudian ahli kimia biologi Kompol Raples, kemudian dokter forensik Dr. M. Mistar Ritonga, kemudian dokter kejiwaan Ibu Retno Artanti, kemudian dari UPT PPA Prop Sumatera Utara Ibu Widya Susanti, Peksos Wanda Tresia Sopiana Sinaga, dan psikolog anak ada Dr. Anda Irna Minauli, serta terakhir operator psikolog anak Siti Maimunah. Jadi lengkap sekali. Terima kasih untuk Polda Sumatera Utara dan Polrestabes yang juga hadir di sini. Tentu kami tidak bisa menjelaskan detail karena ini masih penyidikan. Saya nanti boleh disampaikan tanyakan ke Kapolrestabes dan juga Dirkrim tapi saya bacakan kesimpulannya supaya kita mendapatkan hasilnya. Kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, bedanya dengar pendapat dengan masyarakat, dengan mitra, kalau dengar pendapat umum dengan masyarakat. Nah, Komisi 3 DPR dengan Dir Reskrim Polda Sumut, Kapolrestabes Medan, dan Saudara Utrek Ricardo dan kawan-kawan, kuasa hukum dan keluarga korban. Hasilnya ada 4. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748-Romawi-2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan Komisi 3 menyampaikan sebelum closing ini bahwa proses penyidikan ini telah berada di track recordnya yang benar. Karena itu kita beri kesempatan secara utuh agar menuntaskan. Itulah butir nomor 1 ini. Jadi sudah on the track, baik dari sisi forensiknya maupun dari sisi
penelaahan penyebab terjadinya korban ini ya. 2. Komisi 3 DPR RI meminta Direskrim Polda Sumatera Utara untuk melakukan supervisi. Jadi kita gitu terhadap perkara nomor LPA 748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 dan ini tugasnya memastikan penanganan perkara berjalan secara transparan dan objektif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nanti saya minta Pak Dirkrim juga jelaskan laporan korban sudah sampai mana ke Polda supaya dia sama. Jadi poin kedua ini Polda Sumut akan mensupervisi agar lengkap semua untuk kita awasi. Yang ketiga, dan ini dimintakan oleh korban dan tentu masyarakat dan publik. 3. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polrestabes Medan untuk memberikan akses kepada pihak keluarga korban untuk meminta atau memberikan informasi terkait. Jadi kalau mereka masih butuh informasi atau data terkait, bukti atau informasi terkait lainnya terhadap perkara nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026. Supaya tidak ada lagi tafsir yang berubah atau yang menduga-duga yang disampaikan, maka kita minta Polrestabes untuk memberi akses seluas-luasnya gitu. Jadi transparan sesuai KUHP kita yang baru. Keempat, yang terakhir, Komisi 3 DPR RI akan mengawal secara langsung proses pengungkapan kasus kematian almarhum Mah Windah Roden Jagawasa yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan dan memastikan pengungkapan kasus ini akan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kami akan mengawal ini yang terutama ditugaskan dari Dapil sana untuk sampai nanti limpah ke kejaksaan sampai ke persidangan sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat sesuai dengan KUHP kita yang baru. Inilah yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, kesimpulan rapat 2 jam dengan narasumber yang kita undang hari ini 4 butir tadi. Saya kira itu saja dari Komisi 3 yang bisa memberi penjelasan karena sifatnya tertutup. Maka yang kami sampaikan 4 butir ini. Namun demikian sebelum teman-teman bertanya, kalau Pak Dirkrim mau menambahkan atau Pak Kapolsek menambahkan, silahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan media terhormat. Kembali kami jajaran kepolisian, khususnya Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara, menyampaikan turut berbelasungkawa yang mendalam untuk keluarga korban, turut berduka cita yang mendalam untuk keluarga korban. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dari Komisi 3 DPR RI tadi dihadiri oleh Ketua Komisi 3 dan para anggotanya yang memberikan ruang dan waktu yang sebesar-besarnya kepada kami tim untuk menyampaikan fakta dan data yang sebenar-benarnya untuk membuat terang-benderang tindak pidana yang kami lakukan penyidikan. Hadir tadi kami mengundang juga ahli forensik. Hadir juga tadi kami mengundang psikologi forensik. Juga mengundang psikologi klinis dan pekerja sosial pendamping anak. Tentunya juga tadi bersama dengan Pak Dirkrim yang juga LP-nya ada dilaporkan untuk korban itu sendiri. Tindak pidana yang kami lakukan penyidikan, kami menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada. Pertama, adalah pendekatan terkait dengan scientific crime investigasi. Setidaknya ada 5 langkah ataupun prosedur yang kami lakukan, yaitu yang pertama adalah identifikasi atau inafis, sudah kami lakukan dan kami tadi sudah paparkan. Yang kedua terkait dengan digital forensik, komunikasi ponsel dan rekaman CCTV. Yang ketiga adalah kedokteran forensik terkait dengan hasil otopsi. Yang keempat adalah laboratorium forensik terkait dengan analisa barang bukti dan balistik. Yang kelima adalah psikologi forensik terkait dengan profil perilaku korban dan kondisi psikologi dan sosial kedua anak yang sudah kita minta keterangan. Kemudian langkah selanjutnya kami juga melakukan proses secara sistematis
Proses secara sistematis itu kami bagi menjadi 4 fase. Fase pertama adalah mengumpulkan fakta dan data terkait dengan awal pernikahan korban dengan saksi IH sampai dengan mereka bercerai. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan fakta dan data terkait korban selama bercerai berada di Jakarta. Yang ketiga adalah fakta dan data terkait dengan pada saat korban berangkat dari Jakarta dan tinggal selama di Medan. Dan yang keempat adalah fakta dan data terkait dengan terjadinya penembakan di TKP yang dilakukan prarekonstruksi detik-detiknya. Namun demikian, kami juga melakukan langkah-langkah kepolisian. Yang pertama adalah mengundang korban, saksi korban, maksud kami saksi korban yang merupakan keluarga dan keluarga korban, baik itu dari pihak mereka, untuk membuka akses. Dan tadi juga sudah disampaikan, ini akan kami lakukan supaya membuat terang-benderang tindak pidana ini tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kami tadi juga menyampaikan kami melakukan fakta ini secara terang-benderang sesuai dengan prosedur, profesional, dan akuntabel. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban. Tuhan memberkati. Pak Dirtim, menambah silakan. Terima kasih. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara ingin menambahkan sedikit apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres Medan, bahwa sesungguhnya selain laporan polisi model A yang sudah ditangani dan ditindaklanjuti secara profesional, transparan dan akuntabel oleh pihak penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, ada satu laporan polisi, yaitu laporan polisi model B nomor 1286 8 Romawi tahun 2026 yang dilaporkan oleh orang tua korban, di mana laporan tersebut adalah laporan dugaan tindak pidana pembunuhan. Laporan tersebut sudah kita terima dan kita tidak lanjutin, namun karena memang pihak keluarga korban, dalam hal ini pelapor, bapak korban, ibu korban, dan adik korban, yang pada saat hari Kamis yang lalu tanggal 6 Agustus datang ke Polda Sumatera Utara untuk membuat laporan polisi karena kondisinya kurang sehat dan situasi internal keluarga juga masih dalam keadaan terbuka. Beliau belum bersedia untuk memberikan keterangan, sehingga kami harus melakukan pemeriksaan atau memintai keterangan di lain waktu. Beberapa hari yang lalu, seketika setelah mendapatkan laporan polisi, kami sesungguhnya sudah merespon dengan cepat sebagai bentuk rasa empati kami kepada pihak keluarga korban. Kami mendatangi rumah duka dan rumah saudaranya ibu korban untuk memintai keterangan, namun beliau juga belum bersedia dan meminta untuk menjadwalkan ulang. Nanti mungkin minggu depan akan kita jadwalkan ulang. Dan dalam hal ini saya selaku Dirkrim Polda Sumatera Utara mendukung penuh terhadap proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolres dan jajarannya, dan terkait dengan LP 1286 model B ini yang dilakukan oleh Bapak korban, kami membuka akses seluas-luasnya kepada keluarga korban untuk menyampaikan kepada kami apa kira-kira yang menjadi ganjalan, karena sesuai dengan laporan
untuk datang ke Polda, maka kami dari Ditkrimum Polda Sumatera Utara siap untuk datang ke rumah keluarga korban untuk menindaklanjuti, meminta keterangan terhadap apa saja yang menjadi kecurigaan beliau untuk supaya bisa kami ditindaklanjuti. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Oke. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, supaya lebih lengkap, sekali lagi tidak mungkin kami detailkan substansinya, tapi supaya fair, korban atau keluarga korban menyampaikan paparannya cukup 10 halaman lembarnya, kemudian tadi ada video juga yang diserahkan, sudah diterima, nanti kita teruskan ke teman-teman. Dan di Polrestabes dan Ditkrimum punya cukup banyak dokumennya yang tadi dijelaskan, tapi saya nggak bisa buka ya, dari ini lengkap semua, ada 4 dokumen ini yang cukup, karena itu selama 2 jam penuh. Dari hasil yang kami dengarkan tadi, kita mengapresiasi kinerja Polrestabes Medan dan Polda Sumut yang merespon ini, dan sudah on the track. Namun demikian, kita meminta buka akses seluas-luasnya, terutama korban atau keluarga korban dan atau masyarakat yang mempunyai informasi lain untuk melengkapi kasus ini agar bisa tuntas kita laksanakan. Sekali lagi Komisi 3 akan mengawasinya sampai tuntas. Kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan, mumpung masih ada Pak Calvin dan juga Pak Dirkrimsus. Ini dua-dua kebetulan Simanjunta, ini dua-dua sebelah kanan. Silakan. Pak, saya Yogi dari CNN. Kan di awal peristiwa ini sudah ada dugaan yang terjadi. Nah, setelah ada laporan penyidikan polisi, mungkin ada dugaan tindak pidana Pak di peristiwa ini. Satu, ada lagi? Ya. Kenapa rapat itu diadakan tertutup, Pak? Bagaimana polisi bisa mengetahui sementara pistol yang ditembakkan itu adalah punya negara, Pak? Peluru punya negara, punya rakyat yang dibayar oleh pajak rakyat. Itu kan pertanggungjawaban dari DPR yang betul-betul terbuka dengan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Dua dulu ya. Yang kedua ini saya jawab nanti, yang ini yang jawab nanti. Mohon dijelaskan juga soal senpi tadi itu. Kita memutuskan tadi untuk tertutup karena memang masih proses penyidikan dan sangat sensitif, menghormati perasaan keluarga korban. Sampai nanti pada waktunya kita bukakan. Soal senpi nanti biar dijawab juga oleh Ditkrimum. Silakan. Tadi ada 2 pertanyaan, satu tadi. Ya. Baik, terima kasih Mas Yogi. Awal kejadian pada saat tanggal 2 Agustus, tim memang langsung ke TKP. Untuk konstruksi pasal awal, kami menerapkan bahwa LP model A untuk percepatan dan untuk membuat terang benderang suatu tindak pidana ini. Persangkaan awal kita melakukan pasal 458, yaitu tindak pidana pembunuhan. Karena begitu minimnya saksi dan bukti, jadi kami melakukan hal-hal percepatan. Sehingga kami melakukan olah TKP, TPTKP, dan kemudian melakukan otopsi melalui oleh dokter forensik, dan semua alat bukti barang bukti yang ada di TKP, baik itu berbentuk fisik dan lain-lainnya, darah, itu bisa kami serahkan ke laboratorium forensik beliau yang ada di ujung sana untuk memastikan setidaknya bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penyidik. Terkait dengan penggunaan senjata api, sampai saat ini senjata api itu memang betul milik saksi pihak, dan proses penggunaan perolehannya itu sesuai dengan SOP yang ada. Dan untuk senjata api jenis revolver .38 yang masanya masih aktif sampai dengan sekarang. Saat ini Itwasda Polda Sumatera Utara telah melaksanakan audit juga Pak Inca terkait dengan 3 subsatker yang ada di Polda Sumatera Utara. Yang pertama adalah Polrestabes Medan, yang kedua adalah Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, dan yang ketiga adalah Bitpropam Polda Sumatera Utara, yaitu melakukan asistensi dan pengawasan supaya betul-betul pelaksanaan ini on the track semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Mau nambah? Silakan. Baik, mungkin kami tambahkan terkait dengan proses penanganan terhadap saksi Iman Areba, bahwa dengan senjata api yang dimiliki tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres Sabes bahwa prosedur memang sudah dilalui, namun dengan ketidakcakapan yang bersangkutan mengamankan senjata api, maka itu telah diproses oleh Propam Polda Sumatera Utara, dan yang bersangkutan sudah ditempatkan khusus di tempat khusus ya oleh Propam Polda Sumatera Utara, dan ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres Sabes bahwa menjadi bagian dari audit ya oleh tim Itwasda Polda Sumatera Utara, dan termasuk juga kami yang melaksanakan proses penyelidikan terhadap LP tadi yang saya akan jelaskan bahwa LP model B yang dilaporkan oleh Bapak Korban ini juga menjadi bagian audit dari tim Itwasda. Kemudian juga ya di Polres Sabes. Jadi ketiga penanganan ini betul-betul diawasi, diaudit oleh tim dari Itwasda Polda Sumatera Utara. Oke, cukup ya teman-teman. Nanti kalau mau selesai nanti bolehlah doorstop dengan mereka berdua. Masih ada satu putaran lagi, silakan. Oke, ladies first. Ya Nanda. Ini dulu lah, biar fokus kita. Nanti kita lari-lari ke sana sini. Nanti boleh. Ini dulu ya, biar fokus kita ya teman-teman, biar sepakat. Mumpung di sini narasumber kita. Monggo. Saya masih soal ini, saya tadi dari sini. Kalau saya baca dari kronologi kasusnya sampai korban diduga ini dalam mengambil senjata milik mantan suaminya. Apakah kemudian ada investigasi awal bahwa suaminya juga melanggar protap, meletakkan senjata tidak pada tempatnya sehingga bisa diraih atau digunakan oleh orang lain? Iya itu. Karena kronologi istrinya mengambil dari tas, maka senjata itu harus disimpan di gang misalnya Atau puslapor. Kenapa? mantan istri. Oh iya. Si pemilik senjata harusnya benar-benar bisa Jaga. tempat senjatanya. Tadi udah dijawab sama beliau sebenarnya. Tadi udah dijawab sama beliau tadi sebenarnya. Mau diulang lagi mungkin? Iya biar puas. Jawab sekali lagi. Saya coba untuk mengulangi, sebenarnya tadi sudah kami jelaskan. Artinya apakah ada aturan bahwa si pemilik pistol ini melanggar Lalai dia. Iya. Itu lagi diproses pansus. Jadi memang ada aturan yang paling mengetahui adalah di Propam Polda Sumatera Utara, dan ini sudah berproses bahwa yang bersangkutan dalam hal ini saudara IH yang saat ini sudah ditempatkan pada tempat khusus selama 10 hari, dan kita sudah mendapat kabar bahwa itu berproses karena ketidakcakapan dari yang bersangkutan mengamankan senjata api yang dipercaya oleh pimpinan kepada yang bersangkutan di dalam menggunakan senjata api dalam rangka pelaksanaan tugas. Itu Pak ya. Saya sepakat pertanyaan itu tadi, kami juga bertanya itu, dan prosesnya mungkin sedang berjalan, akan sedang langsung sidang kode etik saya kira. Terakhir, cukup ya, kalau cukup nanti baru ke, jangan yang itu dulu, ini dulu, tahu. Buah duku, buah kedong, yang ini dulu dong. Oke dong. Oke, saya kira teman-teman sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Pasti kami akan menyampaikan laporan lagi setelah kita awasi secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini bisa membuka akses kita semua tentang masalah ini. Karena sekali lagi, karena ini menyangkut teknik penyidikan yang sedang on the track. Kami berusaha untuk tidak mengintervensinya, tapi mendorong supaya ini jalan lebih cepat disupervisi oleh Dirkrim Polda Sumut. Saya kira teman-teman bisa dapat memahami. Terima kasih Bang Kelvin, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih.
Pindah isu ya? Iya. Bukan yang ini lagi ya? Bukan. Oke. Ini udah Pindah cukup. isu. Bang, ini pertanyaan dulu ya, agak panjang soalnya. Tadi belum, Bang. Aman, sip, Bang, roll. soal kasusnya kematian Sutrimo, ini kan sekarang, ini kan cukup panjang banget ya prosesnya. Nah, apalagi kan sekarang udah masuk ke tahap penyidikan, terus juga semenjak keluarganya udah lapor ini ke polisi, penyidikan, terus juga rencananya ekshumasi, ini jadi bergulir cukup liar nih Bang, apalagi mengaitkan dengan kasusnya ex-Jampitsus Febri Ardiansyah, karena kita tahu ini merupakan pegawainya Febri. Dari Komisi 3 nanti gimana sih Bang? Ya, dari Komisi 3 khususnya sebagai panja ya. Yes. Teman-teman, minggu-minggu ini kami semua kembali dari dapil ini, reses. Dan nanti mulai start 14 Agustus gitu ya. Tentu setelah kembali semua ini, panja ini akan memfollow up ini. Termasuk kasus kematian Sutrimo ini. Yep. Ya, dan betul tadi banyak sekali informasi yang beredar ke sana kemari. Karena itu kita akan memastikan agar proses ini berjalan seperti yang tadi hari ini, transparan, scientific identification-nya jelas. Teman-teman kalau tadi itu kan 2 jam ya, kami juga dijelaskan secara detail. Nah kami ingin ini juga dijelaskan detail. Karena supaya tidak lari ke sana kemari informasi yang didapatkan publik. Memang untuk soal kematian ini membutuhkan scientific identification-nya, membutuhkan skill yang cukup, bukti-bukti yang akurat agar tidak salah menyimpulkan. Jadi kita hormati proses penyidikan ini, tapi kita minta tuntaskan sampai selesai. Nah Komisi 3 tentu akan mengawal sampai tuntas ini. Di kesempatan pertama nanti, kalau udah mulai kami masuk lagi rapat-rapat, tentu kami agendakan untuk menjalankan tugas kami secara khusus mengawasi kasus ini. Oke. Tapi kalau untuk ekshumasinya rencananya mau digelar besok, Bang. Nah, kalau ini dari DPR mungkin ada atensi untuk... Ya, kalau apapun ada tindakan yang di sana tentu kita dukung ya. Oke. Sekali lagi, mengawasi itu tidak harus langsung melihat ya. Supaya jangan ditafsirkan kita mengintervensi kasusnya. Tapi mengawasinya secara utuh, yes, semua kami mengawasinya. Baik yang kami lakukan secara individu maupun secara fraksi masing-masing. Nah nanti pas ketemu lagi mulai sidang, kami bertukar informasi untuk saling merumuskan lagi. Saya mengusulkan nanti di masa sidang berikut ini agar Komisi 3 mengagendakan secara khusus perkara ini yang sudah menjadi perhatian publik sejak 1 bulan terakhir ini. Oke, tapi kalau dari Komisi 3 melihatnya apakah memang Febri Ardiansyah ini juga harus diperiksa sebagai saksi nggak sih Bang? Apalagi kan Sutrimo ini pegawainya Febri. Saya kira dari sisi KUHAP kita ya, semua pihak yang terlibat langsung atau mengetahui atau setidak-tidaknya tahu tentang apa yang terjadi di tindak pidana ini, tentu penyidik harus mengumpulkan bukti itu selengkap-lengkapnya. Jangan ada yang ditinggal. Karena memang KUHAP yang baru ini, KUHAP baru kita baru berlaku tahun ini, mengharuskan itu semua selengkap-lengkapnya, seutuh-utuhnya. Gitu. Termasuk dengan periksa Febri. Menurut saya siapapun, apalagi Febri kan, Oke. karena yang nyangkut ke dia kan begitu. Jadi saya kira penyidik udah tahu lah siapa yang harus mereka periksa dan tugas kita nanti menanyakannya. Oke. Terima kasih Bang. Oke. Makasih Bang Benny. Bang Ica. Ini gara-gara kalian tadi.